Mom and dads tentu mau dong punya hubungan suami istri yang baik dan langgeng sampai maut memisahkan. Hubungan itu harus senantiasa dirawat setiap hari layaknya tanaman. Kebanyakan dari kita baru bekerja ketika hubungan sudah masuk crisis mode, memberikan perhatian tulus hanya ketika ada masalah yang perlu diperbaiki. Hubungan itu seperti taman. Bahkan saat taman terlihat baik-baik saja, hama bisa bertumbuh dan merusaknya. Lantas, bagaimana tips hubungan suami istri yang baik agar selalu langgeng sampai maut memisahkan? Nih, ada 15 hubungan suami istri yang baik agar tetap langgeng. Yang pertama, selalu asumsikan yang terbaik. Terlepas dari apakah Anda seorang yang berpikiran positif atau tidak, terkadang ada saja sikap pasangan yang membuat kita sakit hati atau tersinggung. Padahal pasangan kita belum tentu punya niat untuk membuat kita sakit hati. Apalagi kalau kita sudah dalam keadaan jengkel ya. Hal setipis rambut saja kita anggap salah dan buruk. Cobalah pada pagi hari katakan pada diri sendiri bahwa hari ini saya akan berusaha bersikap seramah mungkin terhadap apapun yang saya hadapi. Yang kedua, stop menggunakan kata harusnya. Kata seharusnya bisa jadi adalah kata terburuk dalam hal hubungan. Ini menciptakan rasa ketidakadilan bahwa sesuatu harus berbeda dari apa adanya. Sebab biasanya kata seharusnya ini mengikuti kata-kata yang sesuai keinginan pribadi dan terkesan egois, bukan kebenaran yang sesungguhnya. Daripada melontarkan kata-kata, kamu seharusnya pulang lebih cepat dong. Kenapa tidak menggunakan kata-kata, aku berharap kamu bisa pulang lebih awal supaya kita bisa berduaan lebih lama. Daripada melontarkan kata-kata, kamu seharusnya membuang sampah. Lihat tuh, sudah menumpuk. Gunakan kata-kata, bisa nggak kamu nolong aku buang sampah? Lebih enak didengarkan, Dad. Yang ketiga, saling mendengarkan. Mungkin selama ini kita sudah merasa mendengarkan pasangan. Namun, apakah kita benar-benar sudah mendengarkan dan mengerti? Mendengarkan di sini bukanlah perkara yang satu bicara, yang satunya tidak. Mendengarkan adalah proses kita bisa diam dan mendengarkan perasaan pasangan kita. Kemudian mencoba mengerti dan tetap membuatnya nyaman. Kalau kita sedang kesal, beritahu pasangan. Jangan sampai pasangan menebak-nebak sendiri. Berbicara mengenai masalah berfungsi membangun kepercayaan dan membuat hubungan suami istri lebih baik dan lebih kuat. Tidak hanya berkomunikasi mengenai masalah, jangan lupa sampaikan pada pasangan kalau dia melakukan sesuatu yang membuat kita bahagia. Yang keempat, jadi partner dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang karena banyak kegiatan, kita dan pasangan sering lupa memerankan peran suami istri. Misalnya saja karena dad kelelahan dan lupa mengecup mom saat pulang. Atau saat mom kewalahan dengan mengurus anak-anak, jadi lupa menyiapkan makan siang buat si daddy. Saat mom and daddy tahu keadaan akan menjadi sibuk, sebaiknya beritahu satu sama lain. Misalnya, saat dad akan banyak pekerjaan di kantor, dad bisa memberitahu mom sebelumnya. Aku akan sangat sibuk semingguan ini di kantor. Kira-kira apa yang aku bisa bantu saat ini? Dengan memberitahu lebih dulu, moms dan dads bisa mengatur jadwal ulang untuk menghabiskan waktu bersama. Misalnya dengan sarapan bareng karena sudah pasti tidak bisa makan malam bersama. Cara ini membuat hubungan suami istri akan baik dan akan menjadi lebih hangat serta penuh pengertian. Yang kelima, selalu mengecek keadaan pasangan. Percayalah moms, sebaik apapun kita mengenal pasangan, tidak pernah ada yang tahu isi hati seseorang. Begitu juga dengan daddy ya. Jadi jangan berharap kalau pasangan tahu segalanya tentang isi hati kita. Suami istri tidak akan melewati banyak drama apabila kita bisa menyesuaikan pikiran kita dengan pasangan tentunya. Yang keenam, saling menghormati satu dengan yang lain. Saling menghormati adalah pilar pernikahan yang bahagia. Bahkan saat moms marah, ekspresi diri kita melalui rasa hormat ya. Rasa hormat memungkinkan kita untuk menghindari situasi di mana salah satu pasangan merasa bahwa separuh lainnya memanipulasi dan menekan mereka. Berkompromi satu dengan yang lain juga merupakan hal esensial dalam hubungan.
Karena hubungan akan berjalan dengan baik ketika give and take berjalan dengan beriringan. Moms and dad tidak perlu menyerah untuk menggapai mimpi ketika sudah menikah. Meski pernikahan membuat tujuan hidup berubah, hubungan yang baik pasti memiliki kompromi yang baik. Pasangan yang baik akan mendukung pasangannya untuk meraih impiannya. Jadi pastikan komunikasi lancar, selalu terjalin, tidak ada kesalahpahaman yang terjadi di kemudian hari. Yang ketujuh, jangan membanding-bandingkan pasangan. Ya, jangan membandingkan pasangan kita dengan suami atau istri orang lain, terutama di situs jejaring sosial seperti Instagram, Facebook. Ingat bahwa orang sering sekali memilih untuk tidak menunjukkan realitas mereka, tapi gambaran kehidupan dan hubungan yang mereka inginkan. Jadi ketika suami lain menghujani wanita mereka dengan karangan bunga, membawa mereka ke restoran mahal, atau memberikan mereka hadiah, belum tentu itu kenyataannya. Yang kedelapan, tetap bugar dan jaga diri kita. Jagalah selalu diri kita sendiri. Pernikahan yang bahagia adalah tentang seks yang baik. Orang yang suka melihat apa yang menarik, termasuk suami ya. Jadi moms harus tetap bugar dan sehat. Pikirkan tentang penampilan kita saat berada di depan pasangan, bahkan di rumah. Maka penting bagi suami atau istri untuk selalu memperhatikan dan menjaga penampilan. Yang kesembilan, kata maaf itu bisa membuat langgeng hubungan suami istri. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti membuat kesalahan. Hubungan apapun pasti akan membawa kesalahpahaman dan luka di antara pasangan. Oleh sebab itu, coba untuk saling memaafkan. Pengampunan adalah kebajikan yang cukup rumit, tapi penting dalam pernikahan. Apabila pasangan belum melakukannya, mulailah dari diri sendiri. Jadi jangan gengsi ya. Ketika membuat kesalahan, usahakan selalu minta maaf dan perbaiki atau segera temukan solusinya. Jika pasangan tidak bisa saling memaafkan satu dengan yang lain, seiring waktu hubungan itu akan runtuh di bawah beban keluhan yang menumpuk. Yang ke-10, kata kasar dan perceraian melonggarkan hubungan suami istri. Cobalah untuk menghindari frasa seperti, jika ini terus terjadi lebih baik kita berpisah. Jangan pernah mengucapkan kata perceraian. Jika mom akan mengatakan bersiaplah untuk pergi dan menemui pengacara, jangan menarik kembali kata-kata yang sudah dikeluarkan sebelumnya dengan kata-kata saya tidak serius. Kenapa? Karena bisa jadi emosi suami pun mengiyakan yang kita keluarkan. Ungkapan seperti itu sering diucapkan dalam kemarahan, tidak dilupakan. Bahkan setelah moms baikan, itu hanya akan meningkatkan kemungkinan perceraian yang sebenarnya. Yang ke-11, kontrol emosi masing-masing. Untuk membuat hubungan suami istri yang baik, dads bisa mencoba katakan kepada diri sendiri, berhenti. Kapanpun kita ingin menghina orang yang kita cintai. Kalau dads merasa tidak bisa mengendalikan diri, diam sebentar, tarik nafas dalam-dalam dan coba pergi jalan-jalan. Hanya saja jangan menggunakan untuk menghukum pasangan ya, yang dengan isolasi. Beritahu mereka bahwa kita butuh waktu dan akan kembali membicarakannya setelah kita sudah tenang. Saran yang sedikit tua namun efektif adalah jangan pernah tidur dalam keadaan marah. Jadi ketika moms and dad bertengkar, cobalah untuk menyelesaikan masalah tersebut sebelum tidur. Ketika mom and dad bisa memecahkan masalah sebelum tidur, rasa sakit yang terasa biasanya akan berlangsung hilang. Bahkan pasangan atau keduanya akan sama-sama minta maaf. Jadi, kenapa tidak dicoba untuk menerapkan aturan tersebut sebagai aturan dalam pernikahan kita? Ketika moms and dad bertengkar, cobalah meminta maaf sebelum tidur. Maka keduanya bisa tidur nyenyak sehingga bisa bangun pagi dengan nyaman. Ketika seorang tidak bisa tidur dikarenakan overthinking, hal tersebut mungkin mempengaruhi mood untuk menjalani aktivitas esok hari, bukan? 12. Jangan membicarakan tentang masalah rumah tangga pada orang lain. Jangan pernah mengatakan hal buruk tentang pasangan kita kepada orang lain jika menginginkan hubungan suami istri yang baik. Bahkan pada orang tua sendiri, tidak juga pada teman dekat kita. Karena setelah pertengkaran kita akan melupakan segalanya dan saling memaafkan. Tapi ibu dan teman dekat kita mungkin merasa lain.
saat itulah pasangan akan tetap berada dalam pandangan negatif untuk mereka, dan mereka akan memperlakukannya dengan buruk. Ketika segala sesuatu benar-benar sulit, pertama-tama bicarakan dari hati ke hati dengan pasangan. 13. Cari tahu love language yang dimiliki pasangan. Setiap orang memiliki bahasa cinta. Love language mereka sendiri ya. Bahasa cinta kita mungkin berbeda dengan bahasa cinta pasangan. Untuk berbicara tentang cinta, kita dapat mewujudkan dengan kata-kata dukungan, pujian, mungkin dengan sentuhan, perhatian, atau bakal dengan hal-hal materi seperti hadiah. Masing-masing dari kita memiliki bahasa cinta. Apapun bahasa cinta pasangan kita, pelajari dan gunakan untuk menciptakan hubungan suami istri yang baik. Dengan memahami bahasa cinta pasangan, kita bisa bersikap tidak egois dan menciptakan empati. Selain itu, bahasa cinta bisa menjaga keintiman dalam hubungan suami istri. Hal ini karena bahasa cinta membuat setiap pasangan suami istri untuk belajar lebih banyak tentang satu dengan yang lain, sehingga lebih terhubung dengan cara yang lebih dalam dan lebih bermakna. Ketika hal ini terjadi, hubungan moms and dad mulai terasa lebih intim. Yang ke-14, sediakan waktu untuk berkencan. Habiskan waktu berduaan untuk menyalakan kembali keintiman dan romantisme dalam hubungan pernikahan. Ini akan membantu moms mengingat apa hal yang menyatukan pasangan sejak awal. Penting untuk menyediakan waktu menyendiri bersama ya, karena kita tidak mungkin, terutama dengan tuntutan unik gaya hidup militer, hanya untuk menemukannya. Sekali seminggu atau sebulan sekali, jadwalkan kencan yang kita jalani ketika masih lajang. Tidak hanya itu, coba sepakati untuk tidak membahas anak, mertua, atau keuangan. Berdandan dan pergi makan malam layaknya orang pacaran, nonton film, atau menghabiskan malam yang berkualitas di rumah dengan telepon dimatikan. Rencanakan aktivitas yang akan kita lakukan bersama secara bergiliran. Jika kita ingin mempertahankan gairah dan hubungan, romansa harus menjadi bagian yang berkelanjutan dari hubungan, bukan suatu yang terbatas pada ulang tahun dan hari jadi saja. Atau untuk membuat hubungan suami istri terasa lebih dekat, cobalah menikmati santapan makan malam sesering mungkin. Mungkin bagi moms and dad, aktivitas makan malam adalah momen yang biasa-biasa saja. Namun, tahukah aktivitas ini malah bisa membuat menjadi sesuatu yang bermakna. Berusahalah untuk meluangkan waktu berdua dan memberikan prioritas pada pasangan. Bisa jadi cara efektif membuat hubungan tetap langgeng dan harmonis. Yang terakhir, yang ke-15, komunikasi terbuka. Ketika komunikasi berjalan dengan lancar, maka hubungan suami istri pun bisa terjaga. Mom and dad mudah mengatakan hal-hal yang mengganggu dalam hubungan, sebab rasa nyaman dan percaya sudah terbentuk akibat dari komunikasi yang baik. Agar membuat pernikahan menjadi langgeng, cobalah selalu menghargai janji yang sudah diucapkan. Karena dalam membina sebuah hubungan, apapun, janji adalah sesuatu yang harus ditepati untuk menghargai komitmen yang sedang terjalin. Semoga 15 tips di atas bermanfaat. Salam langgeng sampai maut memisahkan.